Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, bagaimana kabar kamu hari ini? Baik, Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sukma Ayandira, mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Maksud tujuan saya di sini meminta Anda untuk saya wawancarai, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah metode wawancara yang diampu oleh Ibu Rahmayati Eka Sapitri. Nah, judul wawancara yang saya angkat itu mengenai kontrol diri pada remaja penggemar K-pop. Apakah Anda bersedia untuk saya wawancarai? saya bersedia untuk diwawancarai. Baiklah, sebelumnya apakah boleh kamu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Nama saya Indah Novania Zaria. Umur saya 15 tahun. Sekarang pelajar ya, SMP masuk SMA. Umurnya 15 tahun. Baiklah, terima kasih karena Anda sudah bersedia untuk saya wawancarai. Nah, sebelum saya masuk ke pertanyaan selanjutnya, saya ingin bertanya, menurut Anda apa sih yang Anda ketahui mengenai kontrol diri ini? Kontrol diri itu menurut saya sendiri itu kontrol diri adalah bagaimana cara kita memberi batasan-batasan kepada diri kita untuk pada kegiatan atau yang kita lakuin dalam kehidupan sehari-hari. Berarti menurut Anda kontrol diri ini supaya tidak melakukan hal-hal yang berlebihan ya, yang tidak berguna, tidak penting gitu ya. Baiklah, nah ini kan judul yang saya angkat ini mengenai kontrol diri pada remaja penggemar K-pop. Nah tentu saja yang saya wawancarai ini, kamu ini pasti penggemar K-pop berat ya. Nah kalau boleh tahu sejak kapan sih kamu menggemari dunia K-pop ini? Sejak 2019. Nah kalau boleh tahu kenapa kamu memilih untuk menggemari dunia K-pop? Kenapa tidak seperti anime gitu? Karena mungkin karena yang pertama kali tertuju itu nama K-pop. Nah, kalau K-pop itu kan berarti dari ada perfilman atau drakor, terus idol-idol. Nah, kalau kamu ini menggemari filmnya atau boyband, girl band-nya? Film dan boyband. Nah, siapa sih idol dari boyband di K-pop ini yang menjadi favorit kamu? EXO. EXO. Kenapa kamu memilih boyband EXO itu? Karena pertama kali yang dilihat itu EXO dan sukanya sama EXO. Siapa sih EXO itu kan pasti ada beberapa personel tuh kan yang paling menjadi favorit kamu? Baekhyun. Baekhyun. Kenapa memilih Baekhyun? Apakah dari apa sih kayak kepribadiannya atau penampilannya atau malah lebih ganteng daripada yang lain? Kepribadian sama humoris. Humoris. Nah, eh lalu bagaimana sih kamu mengendalikan keinginan kamu untuk membeli barang-barang dari idol yang kamu sukai? Karena kan pasti kalau penggemar K-pop ini kan terkenal kayak apa ya, agresif gitu lah kayak untuk membeli barang-barang yang berkaitan dengan idolnya. Nah, kalau kamu, apakah kamu sudah mempunyai barang-barang dari idol yang kamu sukai? Banyak barang-barangnya belum, dan cara mengatasinya itu kayak mikir aja masih ada barang yang penting yang harus dibeli daripada album-album atau yang lain. Berarti kamu bisa ya mengontrol diri kamu ya untuk membeli hal yang lebih penting daripada barang-barang idol kamu. Nah, kalau dari orang tua nih, bagaimana orang tua menanggapi kamu yang menyukai dunia K-pop ini? Lagunya ya biasa-biasa aja, ya berarti jangan berlebihan lah.
Berarti orang tua kamu kayak menerima aja ya anaknya menyukai dunia apapun. Nah, di umur kamu yang masih dibilang muda ini ya, atau remaja ini, kan lagi sibuk-sibuknya nih dalam sekolah gitu kan. Apalagi kan kamu kan SMP mau masuk SMA ya, gitu kan. Nah, terus apakah kamu kesulitan untuk membagi waktu antara belajar dan kegiatan yang berkaitan dengan K-pop kamu seperti kayak kamu nih ada belajar nih ya kan tapi ada drakor atau boyband yang kamu suka tadi itu mengeluarkan lagu baru gitu kan album baru. Nah bagaimana kamu membagi? Cara membandingnya tuh ya tahu aja kalau akunya belajar ya belajar, kalau waktunya ada waktu luang untuk nonton atau MV lihat MV MV-nya itu ya ada waktunya dan juga enggak enggak apa tuh enggak harus seharian nonton atau apa gitu. Oh, berarti kamu membagi waktunya itu ketika ada waktu luang saja ya. Nah, tadi kan saya udah nanya nih sama kamu kan, mengkoleksi barang-barang itu kamu belum. Nah, apakah menurut kamu mengkoleksi barang sebagai penggemar boyband ini kamu anggap penting kayak wajib gitu setidaknya ada satu barang gitu? Pentingnya nggak sepenting itu karena kan masih banyak barang-barang yang harus dibeli selain barang-barang kebutuhan yang harus dibeli selain barang-barang K-pop gitu. Nah, di dunia K-pop ini kan biasanya terkenal juga tuh sama sasaing fans, tuh haters-haters gitu lah kan. Nah, bagaimana kamu menghadapi haters dari idola kamu jika kamu membaca nih komentar-komentar kayak pasti kamu follow-follow ya Instagram idol yang kamu sukai. Nah, jika kamu membaca komentar-komentar dari haters-haters idola kamu di sosial media yang menjelekkan idola kamu itu, bagaimana kamu mengatasinya? Pastinya ya nggak usah dipikirin kali juga. Mereka mungkin belum mengenal idol yang saya sukai atau apapun yang saya sukai, jadi nggak terlalu mikir haters gitu ya udah. Berarti kamu cuma kayak membaca paling kesal-kesal dikit gitu, tapi tidak pernah membalas komen orang itu. Nggak. Nah, bagaimana jika ada orang terdekat kamu nih, seperti teman-teman kamu yang mereka tidak di dunia K-pop atau keluarga kamu yang menjelekkan idola kamu ini nih. Nah, apa yang akan kamu lakukan kepada orang tersebut? Ya, nggak ngapa-ngapain juga. Kita punya kesukaan sendiri dan kita nggak harus mikirin kesukaan orang yang nggak suka sama kita juga. Berarti kamu cuma diam bukan kayak melawan, apa sih gitu-gitu nggak? Lalu, apakah kamu pernah terlibat di dalam fan war? Kalau di dunia K-pop ini kan kayak ada peperangan antar fans atau antar boyband yang lainnya nih. Eh, apakah kamu pernah terlibat? Kayak ikut gitu? Nggak pernah ikut karena kan idolnya aja temanan ngapain ikut-ikut. Gitu ya. Berarti kamu terjun di dunia K-pop ini memang lurus. Nah, lalu bagaimana kamu mengendalikan emosi kamu kepada haters dari idola kamu? Ya mengendalikan ya nengok video-video idol atau ya apalah, nggak terlalu mikirin gitu. Jadi ketika kamu emosi, kamu malah membuka ya kayak video-video klip mereka gitu kan, supaya mengabaikan itu ya. Nah, lalu eh, awal mula kamu masuk ke dunia K-pop ini dan mengemari salah satu idolanya itu karena apa? Karena teman aku tuh teman ada ngajak-ngajak nonton MV-nya, terus ya karena itu jadi suka ya sama. Oh, berarti dari pengaruh lingkungan teman juga ya yang mengajak
yang mungkin pertama nonton ngikut-ngikut gitu, jadi akhirnya suka. Nah, lalu apakah idola yang kamu gemari itu dapat memotivasi kamu dalam kehidupan sehari-hari? Dapat sih, dapat motivasinya, apalagi mereka itu juga mementingkan pendidikan, jadi ada dapat motivasi kerja kerja keras pendidikannya kan. Terus cara motivasi berpikirnya gitu. Oh, berarti kamu mengidolakan idol kamu ini Baekhyun tadi itu berarti memberikan dampak positif aja ya, tidak pernah memberikan dampak negatif ya. Nah, kalau idol K-pop itu pasti banyak rumor baik, seperti kayak rumor baiknya tuh dia keluarkan album, dia main film, terus tapi kan ada juga nih rumor jahat atau rumor buruknya nih, seperti ya haters tadi itu ya kan. Bagaimana perasaan kamu jika idola yang kamu sukai atau background tadi itu terkena rumor buruk? Mungkin kalau tidak terlalu buruk mungkin sedikit kecewa, terus ya udahlah, nggak usah berlarut-larut terus yang kecewaannya, terus nanti juga kita sukanya tuh sama karya-karyanya bukan sama orangnya. Sedih, pasti ada sedih. Sedih ya. Pernah nggak kamu nangis seharian gitu karena idol kamu itu mendapatkan rumor buruk gitu? Nggak pernah. Lalu bagaimana sih perasaan kamu jika ada idol yang melakukan bunuh diri? Kan banyak nih kan kalau di berita-berita gitu kan. Idol maupun idol, boyband, girl band, atau artis-artis atau Korea lainnya kayak sering melakukan bunuh diri. Malah bisa dibilang bunuh diri itu bagi mereka tuh emang hal yang sering dilakukan ketika titik capeknya itu kan. Nah, jika kamu mendengar berita dari idol kamu bunuh diri gitu kan, bagaimana perasaan kamu? Ya sedih lah, karena kan kita juga tahu gimana, juga tahu kan kalau itu gimana, fansnya gimana, jadi ya sedih lah, apalagi mereka udah berusaha dari awal untuk mencapai keadaan yang di sekarang. Nah, tadi kan saya udah nanya juga nih, idol kamu itu memberikan dampak positif serta memberikan motivasi nih kan. Kalau boleh tahu apa sih yang kamu dapat pengaruhnya setelah mengemari idol kamu ini? Pengaruhnya ya mungkin lebih banyak mengenal teman juga karena K-pop. Terus tempatnya juga bisa tahu budaya-budaya luar itu. Jadi kayak nambah nambah pertemanan, nambah relasi, terus juga jadi tahu budaya-budaya luar ya, budaya tentang Korea gitu. Nah, lalu apa yang kamu lakukan dan bagaimana kamu melakukannya untuk memberikan dukungan kepada idol kamu? Kan jauh ini kan Indonesia sama Korea. Bagaimana kamu memberikan dukungan kepadanya? Ya nonton MV-nya, nyukain banyak karyanya, apa yang dilakuin, terus streaming gitu. Berarti kamu update ya tentang idol kamu nih, supaya idol kamu keluarin album, kamu langsung nonton, like, and share gitu ya. Nah, dari mana kamu mendapatkan informasi yang kamu informasi mengenai idol kamu yang kamu sukai ini? Ada portal berita tentang Korea, lengkap dengan mengikuti Instagramnya, jadi tahu-tahu berita tentang dia. Tapi pernah nggak kamu menghabiskan waktu seharian gitu untuk mencari informasi tentang idol kamu atau kayak yang berkaitan dengan idol kamu deh? Nggak pernah ya. Nah, kalau kamu dalam situasi nih harus memilih mendatangkan acara sekolah atau acara K-pop, situasi mana yang akan kamu pilih?
cara sekolah lebih penting. Oke. Nah, lalu pantang mereka. Nah, lalu kalau terjun di dunia K-pop ini pasti ada konser gitu kan. Tambah kan akhir-akhir ini banyak nih orang-orang Korea, idol-idol artis itu datang ya kan ke Indonesia ini. Apakah kamu eh, pernah atau ingin menonton konser? Ingin aja, karena juga kalau pernah nonton tuh ada, tapi mikir lagi kan nggak nggak harus nonton ke sananya juga habis biaya banyak kan, nggak harus gitu. Hmm, tapi ketika kamu kira-kira kamu nih ya, ketika kamu bisa menarik mana dari saya kan, temannya kan pasti banyak nih. em, Pasti kan pengen juga nih kan sesekali, setidaknya sekali lah seumur hidup nonton konser Korea, idol K-pop Korea. Kira-kira kamu dapat izin nggak dari orang tua? Mungkin izin nggak, apalagi kalau misalnya jauh kan itu makan bakal diizinin. Termasuk anak mama juga ya. Lalu bagaimana perasaan kamu jika tidak diizinkan tadi itu kan untuk menonton konser idol yang benar-benar kamu sukai kayak Baekhyun tadi itu. Dan keputusan apa yang akan kamu ambil, atau kamu tetap nggak pergi atau kamu tetap maksa pergi gitu? Pertama nggak bakal maksa untuk pergi juga. Terus perasaan pasti sedih, tapi mungkin ada alasan kenapa dilarang gitu. Hmm. Lalu apakah selama kamu terjun ke dunia K-pop ini, kamu pernah membohongi orang tua kamu tentang yang berkaitan dengan idol? Nggak ada sih bohong. Nggak Bohong ada ya? apa ya? Nggak ada ya. Lalu apa sih yang menjadi alasan serta pilihan kamu ini menyukai dan memilih untuk menjadi K-popers, untuk terjun ke dunia ini? Karena ya itu karena banyak teman yang suka juga, terus dapat banyak teman lewat teman juga, makanya mulai terjun gitu. Terus banyak cerita juga kan kalau banyak teman. Oke, oke. Nah, lalu bagaimana kamu mengatasi jika kamu terlibat dalam pertikaian antar K-pop? Terus mengatasinya mungkin ya nggak terlalu memihak satu orang, satu pendapat, terus ya jalanin gitu aja, nggak usah melihat satu terus ikut sampai nyerang-nyerang gitu. Berarti kamu netral gitu ya. Baiklah, terima kasih telah mau saya wawancarai. Saya ingin izin nih, apakah boleh video hasil rekaman ini saya upload di YouTube untuk memenuhi tugas saya? Boleh. Oke, baik, terima kasih.